Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah pada mandi belum? Pintar, pasti sudah pada mandi ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Microsoft Office ya. Ini kita akan mempelajari menu-menu, icon-icon pada Microsoft Office dan fungsinya. Langsung ya. Fungsi menu, icon, dan tools pada Microsoft Office Word 2007. Yang sudah biasa menggunakan pasti sudah tidak asing ya dengan Microsoft Office Word ini atau aplikasi pengolah kata. Pintar. Baik, kita akan mulai mempelajari yang pertama menu home. Nah, menu home itu terletak di paling kiri ya anak-anak. Tuh seperti itu. Ada 5 tab pada home yang akan kita pelajari. Nah, menu ini terdiri beberapa kelompok icon yang memiliki fungsi cukup penting, makanya ditampilkan di paling awal. Yang pertama ada clipboard. Nah, clipboard di sini ada yang namanya copy. Copy itu fungsinya untuk duplikasi atau mengcopy tulisan dari satu tempat. Cut sama seperti copy, hanya saja file yang kita cut akan hilang. Paste untuk meletakkan kata yang setelah kita copy atau cut yang tadi kita copy atau cut kayak gitu. Kemudian format painter itu fungsinya untuk mengubah painter. Lanjut ya anak-anak. Yang kedua ada font. Nah, dalam kelompok font ini ada banyak ya. Yang pertama, kita mengetahui icon B ini artinya bold. Itu membuat huruf tercetak menjadi tebal. Selanjutnya ada italic, membuat huruf tercetak miring. Underline, membuat huruf bergaris bawah. Strikeout menjadi ada garisnya di tengah. Ada garis di tengah itu ya, kayak contohnya seperti itu. Dihafalkan ya icon-iconnya ya anak-anak ya. Kemudian ini X2 ini pangkat di bawah, untuk memberi pangkat di bawah. Kemudian ini untuk pangkat di atas. Ini ada beberapa ya. Ada membuat huruf menjadi besar semua, kemudian membuat huruf menjadi kecil semua, kemudian ada membuat huruf besar dan kecil. Nah, itu fungsinya. Kemudian selanjutnya itu ada yang kanannya ini ada AB ini ya, namanya highlight color, itu untuk mengganti atau membuat warna pada latar belakang huruf. Itu yang AB. Yang AB ini ya, kemudian yang A ini font color, itu mengganti warna teks atau huruf. Ini grow font untuk memperbesar huruf. Kemudian sampingnya ini untuk mengecilkan huruf, terus yang ini untuk menghapus. Ini untuk mengatur jenis hurufnya. Selanjutnya itu ada grup paragraf. Nah, di sini paragraf itu ada banyak ya. Yang pertama, ini namanya bullet. Itu untuk membuat penomoran dengan menggunakan simbol. Nah, kalau yang ini membuat penomoran secara otomatis namanya number. Jadi nanti ada 1 2 3 A B C D E kayak gitu. Kalau yang ini itu bentuknya itu kayak lingkaran, kemudian bentuk kotak kayak gitu. Kalau ini angka A, B, C, D, E 1, 2, 3, yang ini namanya multi level list. Itu mengatur model penomoran secara otomatis. Yang ini decrease indent, itu untuk menggeser indent
margin paragraf ke kiri. Decrease, nah yang ini increase itu menggeser indent atau margin paragraf ke kanan. Yang ini short itu untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Yang ini namanya show hide, menampilkan atau menyembunyikan batas paragraf. Ini line spacing untuk memilih ukuran paragraf atau spasi atau jaraknya. Nah, ini rata kiri, ini rata tengah, rata kanan, dan justify. Justify itu untuk rata kanan kiri. Jadi nanti paragraf itu bisa kita atur mau di rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau justify atau rata kanan kiri. Ini shading untuk mengisi warna pada bidang, jadi memberikan warna, memberi warna. Gambar icon ember ini untuk memberi warna. Kemudian ini bottom border menampilkan beberapa border. Selanjutnya masih di menu home ada yang namanya group style. Nah, di style ini ada, nah bentuknya ada seperti ini. Berfungsi untuk mengatur style huruf yang sudah tersedia template stylenya. Jadi kalian tidak perlu mengatur secara manual, tapi cukup untuk memilih salah satu style yang telah tersedia di sana. Selanjutnya ada yang namanya group editing. Nah, ada find, replace, dan select. Nah, find ini fungsinya untuk mencari kata atau kalimat agar cepat kita temukan. Misal kayak mencari kata Rani. Nah, nanti Rani akan keluar semua. Kemudian replace. Replace ini fungsinya itu untuk mereplace atau merubah kalimat atau huruf secara otomatis pada lembar kerja Microsoft Word. Jadi biasanya digunakan pengen misal ada nama Rani kita rubah menjadi Mawar kayak gitu. Nah, kita find dulu, kita temukan nama Rani, kemudian di replace kita isi menjadi Mawar. Jadi kata Rani nanti akan semuanya berubah menjadi kata Mawar kayak gitu. Yang di bawahnya yakni select. Select ini sama saja dengan blok atau menandai kata atau tulisan atau objek lain. Nah, sebab perintah edit pada Microsoft Word dapat dilakukan apabila kita sudah melakukan select terhadap kata atau kalimat yang akan kita edit. Jadi select ini mirip ya, atau nama lainnya blok, di blok kayak gitu. Kemudian menu yang kedua setelah menu home ada menu insert ya. Nah, ini ada juga kelompok-kelompoknya, ada grup-grupnya. Menu insert ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk ini fungsi toolbar ini untuk menginsertkan berbagai macam tambahan seperti tabel, shape, garis kayak gitu. Yang pertama ada yang namanya kelompok page. Nah, cover page itu untuk membuat sampul halaman. Kalau blank page itu untuk membuat halaman kosong. Kemudian kalau page break itu untuk melompat ke halaman berikutnya. Begitu. Selanjutnya ada kelompok yang namanya tabel. Nah, tabel. Fungsinya apa? Ya, pinter untuk membuat atau menginsertkan tabel-tabel. Jadi kayak nomor nama kelas. Nah, dibuatnya pakainya ini. Setelah kelompok di tabel, yakni ada yang namanya illustration. Illustration itu ada 3 ya. Yang pertama ada picture. Dihafalkan ya ini ya. Picture itu untuk menyisipkan gambar, bentuknya seperti itu.
Kemudian clip art itu juga menyisipkan gambar dalam bentuk clip art. Bedanya picture sama clip art. Kalau picture itu bisa kita download dari Google gambarnya. Nah, kita itu masukkannya lewat picture. Tapi kalau clip art itu adalah gambar-gambar yang sudah tersedia dalam Microsoft Office Word. Shape untuk membuat berbagai macam bentuk dimensi seperti kotak, garis, lingkaran, dan sebagainya. Jadi kalian membuat bentuk-bentuk lewat sini. Smart Art itu untuk memasukkan bentuk art yang lain. Sedangkan chart itu adalah membuat grafik atau diagram. Jadi di dalam chart itu nanti ada bentuk diagram-diagram seperti diagram batang, lingkaran, kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada link. Link itu berfungsi untuk memberikan link pada tulisan yang merujuk pada situs tertentu. Misal kita pengen tulisan merujuk ini ya, itu kalau kita klik akan menuju ke www.google.com. Nah, lewatnya di sini hyperlink, membuat link, pakainya hyperlink. Bisa ya anak-anak. Selanjutnya yakni header and footer. Nah, header and footer ini fungsinya yang pertama header ya. Header itu untuk membuat catatan yang berada pada bagian atas. Head kepala ya. Footer itu bawah ya, membuat sebuah catatan di bagian bawah dokumen. Sedangkan page number itu untuk memberikan nomor halaman. Selanjutnya ada grup teks. Teks ini juga ada beberapa. Text box di sini adalah menu yang berfungsi membuat atau memasukkan text box, sebuah kotak yang berisi teks dengan tulisan tertentu. Quick parts itu untuk memberikan quick parts, yaitu membantu menyisipkan objek-objek yang sering digunakan dengan cepat dan efisien. Word art itu untuk menginsert atau membuat art dalam bentuk huruf dengan model tertentu. Drop cap itu jadi untuk word art itu nanti kita bisa membuat huruf-huruf artistik. Nah, hurufnya bentuk-bentuk. Drop cap ini untuk membuat variasi paragraf agar huruf pertama dalam satu paragraf berbeda dari yang lainnya. Nah, bentuknya kayak gini. Biasanya untuk koran kayak gitu, pakainya drop cap. Jadi nanti diatur gambarnya itu tulisannya akan menyesuaikan gambarnya, jadi nanti tulisannya nggak numpuk sama gambar. Signature line untuk insert signature line. Date and time untuk memasukkan data dan waktu saat itu secara otomatis, jadi sesuai dengan komputernya, tanggal dan waktu di komputer tersebut. Kemudian objek itu berfungsi untuk memasukkan objek lain ke dalam Microsoft Word untuk diedit. Baik, selanjutnya ada yang namanya grup, masih di menu insert ya, ini ada insert symbol. Insert symbol itu fungsinya apa anak-anak? Untuk menulis simbol baik matematis ataupun yang lainnya. Jadi pakainya simbol ini untuk equation. Nah, ini menulis rumus-rumus matematis yang menggunakan desain format khusus sehingga lebih mudah dan profesional. Jadi biasanya guru matematika untuk membuat soal, nah itu biasanya pakai equation ini. Nah, untuk menu pack layout dan selanjutnya kita akan membahas di minggu depan ya anak-anak, insyaallah ya. Untuk sekarang ini kalian mempelajari yang sudah Ibu Novi tadi sampaikan, jadi dihafalkan icon-iconnya dan fungsi-fungsinya semuanya. Selanjutnya kalian bisa mencobanya sendiri di rumah untuk membuka Microsoft Office Word 2007.